Daejeon Jungkwanjang Red Spark menjadi salah satu tim yang disorot media dalam 3 laga pertama Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Persaingan Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 berjalan semakin panas, seiring dengan mulai solid dan menyatunya permainan tim-tim yang berlaga. Daejeon Jungkwanjang Red Spark menjadi salah satu tim yang berharap bisa meramaikan perburuan gelar pada musim ini dengan para pemainnya. Tim yang diperkuat oleh Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut menjadi salah satu tim yang tampil ciamik di awal musim ini. Dari total 3 laga yang dijalani, Red Spark berhasil meraih 2 kemenangan yang membawa mereka kini berada di 3 besar klasemen. Satu kekalahan Red Spark tersebut didapat dari laga terkini mereka ketika berhadapan dengan Hwasong IBK Altos dengan skor 2-3. Sebagai salah satu tim yang cukup mumpuni di awal musim ini, Red Spark mendapatkan sorotan dari salah satu media Korea Selatan, Sport Seoul. Dalam salah satu artikelnya, Sport Seoul memasukkan tim besutan Ko Hee-jin itu ke dalam daftar tim yang memiliki rekor terhormat di awal musim ini. Red Spark sejajar dengan juara musim lalu Suwon Hyundai dan Che Hillstead dan Incheon Hankook Pink Speeders. Ketiga tim tersebut berhasil menempatkan 2 penyerang mereka sekaligus dalam daftar 10 besar pendulang poin terbanyak alias top skor. Sorotan mengarahkan ke Pink Speeders di mana mereka menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh oleh kekalahan. Kekuatan terbesar Pink Speeders adalah performa yang stabil dari pukulan 1-2 sisi kiri dan kanan, tulis Sport Seoul. Dalam 3 pertandingan, pemain asing Tutku mencetak 57 poin dan pemain domestik Kim Yeon Kyung mencetak 53 poin. Mengingat mereka belum pernah mencapai set penuh, ini adalah rekor yang terhormat. Satu-satunya tim yang memiliki 2 wing speaker dalam 10 besar perolehan angka Hyundai adalah Pink Speeder dan Red Spark Bukilik, Megawati. Untuk Red Spark sendiri, nama Megawati disinggung oleh Sport Seoul bersama partner barunya musim ini yaitu Vanja Bukilik. Kedua meriam tim berjuluk Red Force tersebut secara berurutan berada di peringkat keempat dan kelima pendulang poin terbanyak. Bukilik mengawali kegemilangan lini serang Red Spark di urutan keempat dengan 61 poin, sedangkan Megawati menduduki peringkat kelima dengan berbeda 1 poin saja dari pemain berkebangsaan Serbia tersebut. Sementara itu, dan Che Hillstead menempatkan 2 pemainnya yaitu Laetitia Moma Basoko di peringkat kedua dengan 96 poin dan Hyo Jin yang di urutan ke-6. Hal serupa juga berlaku untuk Pink Speeder di mana Tutku Burcu Yuskeng juga menduduki posisi yang sama dengan 57 angka. Penyerang legendaris Korea Selatan, Kim Yeon Koung menggenapi amunisi Pink Speeders di peringkat ke-9 melalui raihan 53 poin. Megawati Hangestri Pertiwi mengutarakan tekadnya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Spark pada Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 menjadi musim kedua bagi Megawati Hangestri Pertiwi berjuang bersama Red Spark untuk menorehkan prestasi terbaik. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menjadi tumpuan utama di lini serang Red Spark setidaknya hingga 3 laga awal musim ini. Pencapaian apik ditunjukkan Megawati pada musim kemarin yang menjadi musim debutnya di kompetisi negeri ginseng bersama Red Spark. Megawati memberikan andil yang cukup besar bagi keberhasilan Red Spark menembus babak playoff usai menduduki peringkat ketiga klasemen. Playoff Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 kemarin merupakan playoff pertama bagi tim besutan Ko Hee-jin itu usai menunggu selama 7 musim. Penampilan menjanjikan masih ditunjukkan pemain berjuluk Megatron tersebut saat mengawal Red Spark pada turnamen KOVO Cup 2024 lalu. Bersama duet barunya Vanja Bukilik, Megawati tampil cukup garang dan membawa Red Spark melaju hingga babak final sebelum tumbang. Tak ayal, prospek bagus saat turnamen pramusim itu membuat Ko Hee-jin selaku juru taktik ingin meramaikan perburuan gelar juara. Langkah meyakinkan sudah ditunjukkan Red Spark di mana mereka berhasil meraih 2 kemenangan dari 3 laga di awal musim ini. Megawati juga masih memiliki rapor yang mumpuni meski dia tidak begitu menonjol dalam laga terakhir melawan Hwasong IBK Altos. Pemain berusia 25 tahun itu membukukan total 60 poin untuk membawanya berada di peringkat kelima klasemen top skor sementara, tidak hanya menambah daya gedor Red Spark di lini serang, kehadiran Megawati memiliki dampak yang luas termasuk dari sisi luar lapangan.
Secara tidak langsung, Megawati telah berhasil mendongkrak popularitas Red Spark dan Liga Voli Korea secara umum untuk kawasan Asia Tenggara. Tak ayal, KOVO selaku induk bola voli Korea Selatan menerapkan kebijakan baru melalui draft pemain Asia yang merambah ke lebih banyak negara. Menyadari hal tersebut, Megawati tentu tidak ingin berpuas diri lantaran secara otomatis pesaingnya akan semakin banyak dari sebelumnya. Saya menerima perhatian dan kasih sayang pada musim lalu, saya pikir itu adalah dorongan untuk bekerja lebih keras, kata Megawati. Saya senang bisa berkontribusi untuk meningkatkan popularitas V-League musim lalu. Musim ini, dengan ekspansi kuota Asia maka ada lebih banyak pemain yang datang. Jadi dengan begitu saya akan bekerja keras, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari laman Donga Sports. Megawati akan kembali mengawal Red Spark untuk melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024 mendatang. Daejeon Jungkwanjang Red Spark diyakini bisa meraih kemenangan dalam pertandingan berikutnya Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Red Spark harus rela rekor kemenangannya terhenti pada laga ketiga Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 saat berjumpa dengan Hwasong IBK Altos. Tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut kalah dengan skor 2-3 meski bermain di kandang sendiri. Akhir pekan ini tepatnya pada Minggu tanggal 3 November tahun 2024 Red Spark berkesempatan menebus hasil buruk itu saat melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass. Di atas kertas, tim besutan Ko Hee-jin tersebut lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Expressway High Pass. Pasalnya, juara Liga Voli Korea musim tahun 2022 sampai tahun 2023 tersebut sedang berada dalam tren buruk dengan belum pernah menang di 3 laga awal musim ini. Tak ayal, tren buruk yang sedang menimpa Expressway High Pass tersebut membuka peluang besar bagi Megawati untuk bisa bersinar kembali. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu masih bertengger di jajaran elit pendulang poin terbanyak dengan berada di peringkat kelima klasemen top skor. Hingga menuntaskan 3 pertandingan, Megawati mengoleksi total 60 poin atau beda 1 poin saja dari rekan setimnya Vanja Bukilik di ranking keempat. Situasi tersebut berbeda 180 derajat dengan apa yang sedang menimpa andalan Expressway High Pass yaitu Kang So-hui. Outside hitter timnas Korea Selatan tersebut bahkan belum mampu menembus posisi 10 besar klasemen top skor atau pendulang poin terbanyak. Ironi mengenai performa Kang So-hui kian terlihat jika menilik statusnya sebagai pemain termahal di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. MHN Sports bahkan melabeli Kang So-hui sebagai ratu gajinya voli Korea Selatan dengan nilai mencapai 800 juta won atau setara 9,1 miliar rupiah. Nilai tersebut berpeluang bertambah jika Kang bisa membuat Expressway High Pass melangkah jauh di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Kang So-hui sendiri berlabuh ke Expressway High Pass dengan kesepakatan kontrak selama 3 tahun usai merampungkan kerjasama dengan GS Caltex Seoul KIXX. Meski sedang disorot media karena performa buruknya, Kang So-hui masih mendapatkan pembelaan dari pelatihnya Kim Jong-min. Sebagai pemain termahal, Kang belum mampu menggendong nasib Expressway High Pass di mana saat ini mereka mengandalkan Marilyn Nikolova. Di mata Kim, Kang So-hui membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa tampil ganas di lapangan seiring dengan tekanan yang akan datang. So-hui membutuhkan lebih banyak waktu. Dia harus berada di bawah tekanan, ucap Kim, dilansir bolasport.com dari Mensports. Akan baik bagi So-hui untuk segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menemukan sentuhan terbaiknya, imbuhnya. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Ko Hee-jin, tak bisa menyembunyikan kekesalannya usai kalah di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Rekor 2 kemenangan beruntun yang sudah didapatkan Red Spark di Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 resmi berakhir pada Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024 kemarin. Tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut tumbang di tangan Hwasong IBK Altos dalam laga ketat 5 set. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan,
Red Spark menyerah 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, 10-15. Dalam laga melawan IBK Altos kemarin, penampilan pasukan Red Spark tidak tampil segarang dari pertandingan sebelumnya. Lini serang mereka yang bertumpu kepada Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik tidak cukup mumpuni untuk menghasilkan kemenangan. Megawati sendiri menorehkan tingkat keberhasilan serangan sebanyak 32,6% untuk membuahkan 18 poin bagi Red Spark. Sementara itu, Bukilik menjadi pemain tersubur Red Spark. Pevoli Serbia itu memberikan kontribusi sebanyak 25 poin. Dari kubu seberang, Victoria Dancak menunjukkan kelasnya untuk IBK Altos di mana dia menjadi top skor dalam pertandingan ini. Pevoli Ukraina tersebut membukukan total 37 poin dengan tingkat akurasi serangan mencapai 53,1%. Usai menjalani pertandingan tersebut, Ko Hee-jin selaku juru taktik Red Spark tak menampik bahwa anak didiknya memang bermain buruk. Megawati dan kolega dianggap tidak tampil solid baik ketika menjalankan serangan atau melakukan pertahanan. Rasa kesal pria berusia 44 tahun itu membuncah tatkala dia merasa menyerahkan begitu saja hasil pertandingan ini kepada lawan. Tidak apa-apa jika hanya satu atau dua pemain yang bermain buruk, kata Ko Hee-jin, dilansir dari laman Sport Chosun. Tetapi karena kami bermain buruk secara keseluruhan, performa kami tidak bagus. Tidak apa-apa jika performa kami bagus dan lawan bermain dengan baik. Namun, hari ini, sepertinya kami memberikan pertandingan begitu saja untuk lawan, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, Ko Hee-jin juga tidak sungkan untuk membeberkan alasan timnya bisa kalah walau bermain di kandang sendiri. Set pertama berjalan dengan sangat baik, namun ada yang namanya flow permainan, ucap Ko Hee-jin. Dan saat aliran permainan ini mulai salah, kesalahan akan terjadi, kesalahan yang tidak akan kami lakukan sebelumnya. Mereka goyah dan menjadi tidak sabar, jadi saya memberitahu para pemain untuk tenang dan santai. Akan tetapi, itu adalah sesuatu yang perlu dirasakan para pemain saat bermain. Saya harap kami tidak akan mengalami pertandingan seperti ini lagi di pertandingan berikutnya, imbuhnya.